PT Vale itu salah satu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu ada program namanya PKPM, program Kawasan Pedesaan Mandiri, di mana di situ melibatkan BUMDes dan BUMDesma. Sama-sama kita bisa melihat profil Bapak Endra selaku Director of External Relation dari PT Vale Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur External Relation, tapi sebelumnya banyak sekali posisi yang dipegang masih di PT Vale Indonesia. Nah, Pak Endra akan bersama kita untuk bisa sharing juga mengenai BUMDesa dan juga apa yang dilakukan PT Vale selama ini. Baik, Pak Endra, 20 menit dari sekarang untuk bisa melakukan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Pak Ivan? Yang saya Baik. hormati Pak Ivan. Mohon maaf belum pernah ketemu Pak, tapi insya Allah nanti suatu saat pada waktu kunjungan Pak Menteri bisa ikut ke Sorowako sehingga kita bisa bertemu. Selamat sore juga Pak Jalal. Selamat sore juga Bu Peggy dan teman-teman semua dari SII dan tentunya juga partisipan ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan mari kita doakan teman-teman atau saudara kita atau kerabat kita yang tidak dalam keadaan sehat untuk segera kembali sehat sehingga bisa beraktivitas kembali. Jadi mungkin izin Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya sore ini kita belajar bersama lah. Kita mau sharing mengenai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang, apa yang sudah, dan apa yang akan kita lakukan. Jadi memang PT Vale itu salah satu program pemberdayaan dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu ada program namanya PKPM, program Kawasan Pedesaan Mandiri, di mana di situ melibatkan BUMDes dan BUMDesma. Ya, jadi salah satu program kita dari sekali lagi dari Community Development Program kita. Mungkin bisa di-share ya. Saya minta bantuan Pak Arief untuk share presentasi. Mohon maaf karena saya nggak Silakan, pakai panitia. laptop. Ya, siap. Aman Pak Endra, tenang aja. Siap. Baik, Oke, next silakan. Pak, langsung aja slide berikutnya. Jadi ini agendanya, jadi saya mau menyampaikan sedikit tentang PT Vale, kemudian juga transformasi program kita, dan kemudian juga pembelajaran ya, sharing session gitu kan. Jadi saya harapkan nggak hanya pertanyaan ya, Bu, ya Bapak dan Ibu semuanya, tapi juga bisa kritik, bisa saran gitu kan, bisa masukan, sehingga karena kami tahu program kami ini jauh dari sempurna, sehingga masih banyak room untuk improvement, ruang untuk perbaikan, jadi kami butuh tentunya saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga saya akan sampaikan skema program PPM kita. Next, Pak. Ya, oke. Jadi ini nilai-nilai kami sedikit saja, Bu. PT Vale itu memang kita hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Kuncinya adalah bersama-sama. Jadi tidak hanya PT Vale, tapi kita juga bersama dengan masyarakat dan juga pemerintah daerah, pusat maupun provinsi untuk membangun meningkatkan kualitas hidup. Jadi nilai kami salah satu ada menghargai bumi dan masyarakat, dan kemudian kami sini diajarkan Bu untuk Bapak dan Ibu untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat secara luas dan aktif. Jadi kita mau termasuk salah satunya program PPM kami, program pemberdayaan kami yaitu partisipasi aktif dari masyarakat. Dan tentunya stakeholder lainnya seperti pemerintah, lembaga forum atau lembaga masyarakat lainnya. Kemudian fokus kita tentu saja sustainability, jadi kita mau perusahaan kita itu berlanjut ya, bukannya perusahaannya, tetapi juga dari sisi lingkungan, dari sisi masyarakat juga sustain. Kemudian ya tentu ambisi kita menjadi referensi dalam menciptakan share value. Next mungkin. Nah, sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu semuanya belum tahu next, mungkin Pak. Mungkin belum tahu apa itu Vale gitu kan. Jadi Vale itu adalah sebuah perusahaan pertambangan. Jadi kami terintegrasi dari mulai mining, pertambangan sampai dengan smelting atau pemrosesan produk. Produk kami utamanya adalah nikel. Jadi kami itu punya konsesi di 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Jadi untuk sore ini kami akan fokus untuk kerjasama atau kolaborasi kita di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Luwu Timur, di area Sorowako dan sekitarnya. Jadi next ini board of director kami. Next, yuk, mungkin cepat aja. Oke, next. Nah, jadi seperti yang kami informasikan, saya informasikan sebelumnya bahwa kami itu kolaborasi dengan BUMDes, dengan BUMDesma itu adalah salah satu program dari pemberdayaan dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kami. Jadi dari tahun ke tahun kami terus melakukan perbaikan, ya kan? Jadi
Dari 2013 sampai 2017 program kami itu namanya PTPM, Program Terpadu Pengembangan Masyarakat. Kemudian siklus pertama PPM kami rubah ke PPN, yaitu Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, di sini kami fokus di ekonomi, sosial budaya, jaringan infrastruktur, lingkungan, dan lembaga yang mendukung untuk pembangunan daerah. Kemudian sekarang kita sudah masuk fase kedua, yaitu siklus kedua PPM. Nah, di sini program kami berfokus dalam melanjutkan penguatan pedesaan, meningkatkan status kawasan dengan target minimal 7 konsolidasi dan 2 mandiri serta 1 berdaya saing. Jadi kami di sini itu punya 10 kawasan, yang satu kawasan itu mempunyai 1 BIMDESMA, dan kami punya target. Target itu adalah dari kami menghitung dari berapa IPKP awal, kemudian target kita di tahun 2030 itu berapa. Kemudian juga kita juga sejalan dengan penguatan SDGs desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Kemudian kami juga menerapkan diversity dan inclusion. Kemudian kami juga meningkatkan inisiatif creating share value. Dan kemudian juga kita juga sedang fokus dalam inovasi program sosial untuk gold lover. Jadi kalau untuk di dunia pertambangan tuh Bu, sekedar sharing Bapak dan Ibu, kalau kita dapat gold lover, salah satu aspek yang paling penting adalah aspek pengembangan masyarakat atau community development program, selain di lingkungannya tentunya. Next mungkin. Nah, ini kami mau coba tampilkan tunjukkan bahwa kedudukan rencana RIPPM dalam perencanaan pembangunan. Jadi kami itu punya rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, gitu kan. Jadi di situ prioritas utama program PPM itu yaitu ada 3. Yang tentu yang pertama adalah kepentingan perusahaan, yang kedua adalah kebutuhan masyarakat, yang ketiga adalah prioritas pembangunan daerah. Jadi kita memang perlu mensinkronkan, kita perlu mensinergikan antara program kita dengan kebutuhan masyarakat dan juga arah atau tujuan dari pembangunan prioritas pembangunan daerah. Jadi, nah rencana induk PPM kami itu ada 8 aspek. Nah, ini sesuai dengan peraturan Menteri SDM ya. Yaitu yang pertama adalah aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan real, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan, dan infrastruktur. Nah, di dalam membuat RIPPM tadi, kami mensinkronkan semua, kami mengintegrasikan. Jadi dari sisi kebijakan perusahaan seperti apa, AMDAL kami, kemudian kami melakukan social study, social mapping, kemudian kami juga mensinkronkan dengan blueprint atau cetak biru PPM dari provinsi. Kami juga mensinkronkan dengan RAD rencana aksi daerah untuk SDGs desa, kemudian juga kebijakan spasial maupun kebijakan sektoral dari Pemda maupun Pemprov. Dan tentunya kami juga sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah dari desa-desa di bawah wilayah pemberdayaan kami. Next, Pak. Mungkin agak cepat karena agak banyak ini slide-nya. Jadi daerah pemberdayaan kami ini cukup luas, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kami sesuai dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan, dan kemudian rencana induk RPPM kami, itu kami mengcover 38 desa. Jadi memang sangat luas dan itu kurang lebih 61% dari luas area Luwu Timur. Ya kan? Jadi sementara luas area Luwu Timur itu in coverage secara total itu ada 125 desa, jadi di dalamnya kami 38 desa itu di bawah wilayah pemberdayaan kami dan terdiri dari 4 kecamatan. Ya, tapi itu coverage-nya sudah 61%. Kemudian Luwu Timur merupakan kabupaten dengan wilayah kawasan perdesaan terbanyak di Indonesia. Jadi kalau nggak salah di Indonesia itu ada 60 ya kawasan perdesaan, 50 sampai 60. Nah, di Luwu Timur itu ada 10 kawasan perdesaan dan itu 10-10-nya itu di bawah area pemberdayaan kami, di wilayah area pemberdayaan kami. Kemudian juga dalam tadi saya sampaikan bahwa kita juga dalam menyusun RPPM kita juga melihat rencana prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Dan di sini kita lihat dari sisi pendidikan, kemudian peningkatan pendapatan, kemandirian desa, tata kelola pemerintahannya, toleransi umat beragama dan nilai budaya, serta kemudian investasi dan peluang usaha. Jadi ini yang juga kita sinkronkan, kita kolaborasi dan kita sinergikan ya dalam merancang rencana induk RPPM. Next mungkin. Oke.
Jadi ini sekedar gambaran saja, sekedar informasi bahwa kami juga PT Vale juga sudah melakukan kerjasama. Jadi kami sudah melakukan menandatangani MOU ya sejak 2018 dengan Kementerian Desa di pusat, kemudian juga dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dengan Kabupaten Luwu Timur. Tentunya ini adalah salah satu sinergitas kami dengan pemerintahan daerah, provinsi dan pusat dalam rangka untuk mensukseskan program PKPM, program kawasan pedesaan mandiri tadi. Jadi ini milestone-nya dari 2018 dan kami ujungnya nanti akhirnya itu di 2020 yaitu consolidating sustainable and competitive independence dari desa-desa di wilayah pemberdayaan kami. Next mungkin Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara sedikit mengenai BUMDes ya, mengenai desa. Jadi ada 4 pilar strategis penggerak perekonomian daerah dalam program PKPM kami. Jadi program kawasan pedesaan mandiri kami ada 4 pilar dan melalui pendekatan 5 dimensi pada parameter IPKP. Jadi kami juga melakukan pendekatan IPKP juga yaitu indeks pengembangan kawasan pedesaan mandiri. Jadi yang pilar pertama yaitu bagaimana cara kita pengembangan kawasan produk unggulan desa atau PUDES dan kawasan pedesaan atau PUKADES. Jadi kita lihat desa atau kawasan tersebut potensinya apa, kemudian kita bisa scale up dari potensi itu menjadi andalan desa atau kawasan tersebut dan akhirnya kita scale up lagi menjadi unggulan. Nah, di sini kemudian tentunya setelah kita lakukan itu pengembangan kawasan produk tersebut, kita juga perlu melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan atau BUMDesa tadi atau BUMDesma. Jadi ini penting juga karena tanpa ada peningkatan atau lembaga yang baik, yang mempunyai tata kelola baik, tentunya program tersebut juga pengembangan kawasan tersebut juga atau produk kawasan tersebut juga tidak berjalan dengan optimal. Kemudian juga tentunya kita juga didukung dengan pelaku-pelaku. Jadi pilar ketiga adalah pelaku program. Di sini kami pelaku program itu di kami ada yang namanya TKK, yaitu tim koordinasi kabupaten. Jadi ini yang dibentuk oleh Pak Bupati, pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi, dipimpin langsung oleh asisten 2 di Kabupaten Luwu Timur. Kemudian juga di sini juga kita juga ada BKAD ya. BKAD adalah Badan Kerjasama atau Komunikasi Antar Daerah, Antar Desa. Itu kemudian ini juga kita bagian dari pelaku-pelaku program kami yang program PKPM kami. Kemudian yang pilar keempat tentunya adalah kemitraan usaha berjejaring jadi antar kawasan dan ini penting ya karena kalau kita punya UMKM, produk UMKM umpamanya atau yang dikelola BUMDes tapi tidak punya kemitraan yang berjejaring, tidak punya market, tentunya tidak akan berkembang. Akhirnya lama-kelamaan tadi turun bukannya semakin tahun semakin naik atau semakin berkembang, tetapi karena stagnan di penjualannya, di marketingnya, karena memang tadi tidak punya kemitraan sehingga ini jadi pilar yang penting. Nah, di PKP kami juga kami lihat dari tadi 5 dimensi itu dari dimensi sosial budaya, dimensi kelembagaan, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan kemudian juga tadi dimensi jejaring dan prasarana dan sarana. Ini yang 4 pilar yang paling penting dengan pendekatan 5 dimensi tadi. Next mungkin agak cepat. Oke. Nah, ini mungkin ini salah satu lesson ini kita mau sampaikan pembelajaran kita. Jadi saat ini itu kami punya 10 kawasan pedesaan, kawasan dan alhamdulillah saat ini sudah ada 10 BUMDesma dan 4 itu sudah berbadan hukum. Sementara yang 6 itu sedang dalam proses gitu kan. Kalau tadi tim saya Pak Ardian bilang dalam proses weighing nih Pak Ivan. Jadi mungkin bisa dibantu ya weighing-nya bisa lebih cepat sehingga mereka lebih cepat untuk berbadan hukumnya. Nah, jadi kita juga waktu itu membentuk tim percepatan BUMDesma. Jadi ada SK dari TKK, tim koordinasi kabupaten, kemudian kita buat Permekades, kemudian kita buat ADRT dan keluarlah alhamdulillah sertifikat. Nah, mungkin next-nya lebih detailnya. Oke, jadi BUMDesma ini tadi seperti informasi sebelumnya bahwa 4 itu sudah berbadan hukum dan 6 sedang dalam proses. Nah, ini saat ini tuh 10 BUMDesma itu mengelola aset semuanya. Oke. Mengelola aset yaitu seperti contohnya nih, BUMDesma Anatoa Otulu, gitu kan. Nah, ini
apa namanya, mereka itu mengelola aset seperti ruang terbuka hijau. Jadi kita punya program pemberdayaan ruang terbuka hijau, kita serahkan kepada, apa namanya, BUMDesma untuk dikelola jadi sumber ekonomi baru. Mungkin mereka mau, bikin, pusat ekonomi di situ, silakan. Kemudian juga kita juga serahkan galeri UMKM kami. Jadi kami bangunkan satu galeri UMKM, di situ ada showcase dan tempat jualannya, dan alhamdulillah sudah mulai profitable sekarang. Kemudian juga kita serahkan juga beberapa ruang terbuka hijau. Jadi itu salah satu contoh gitu kan, kerjasama kita. Jadi kita tidak hanya support kelembagaannya saja, tapi kita juga memberikan, menyerah terimakan aset untuk mereka kelola. Itu jadi bagian dari pemberdayaan kami. Dan contohnya untuk yang kawasan pertanian terpadu Towuti, Desa Mahalona, Libukan Mandiri, Kalosi, Buangin, dan Tole. Jadi sekarang tuh kita sudah berikan 6 unit mesin combine, gitu kan, sebagai bagian dari program pemberdayaan kami. Kemudian 34 unit hand tractor, kemudian jaringan irigasi, gudang gabah, mesin oven, gabah, dan lain-lain. Dan saat ini mereka kelola itu, sehingga alhamdulillah mereka sudah bisa menghasilkan dan lebih mandiri ke depannya. Dan inilah semua BUMDesnya tadi sudah kami berikan, apa namanya, sudah kami berikan aset untuk mereka kelola. Next mungkin. Nah, jadi ini juga ada, jadi tadi ada 10 kawasan, tadi juga ada Leharaya, kemudian juga ada, Batara Guru, kemudian juga ada yang lain-lain ya gitu kan. Jadi ini tadi 10 BUMDesma yang ada di dalam 10 kawasannya, area pemberdayaan PT Pali. Mungkin next, agak cepat aja. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya, kalau kita bisa, listener kita bisa sampaikan, saya bisa sampaikan. Jadi, ini contohnya adalah BUMDesma Mahalona Raya. Ini salah satu BUMDes yang ada di dalam kawasan kami, kawasan pemberdayaan, itu terbentuk atas fasilitasi KPPN, gitu kan. Jadi ini bagaimana Permakades nomor 28 tahun 2017. Pengurus intinya itu 3 orang. Nah, di sini BUMDesma Mahalona ini jenis usahanya adalah jasa penyewaan alat mesin combine harvester. Terus kemudian juga ada BRI Link, kemudian ada kafe kreatif. Ya. Nah, di sini juga terjadi dukungan kementerian dari desa dan PDTT, yaitu yang pertama adalah mereka mendapatkan fasilitas les mesin, kemudian juga lantai jemur, kemudian juga mendapatkan bantuan tenaga pendamping, kemudian juga mendapatkan penyertaan modal dari dana desa. Nah, di sini tadi sesuai dengan kerjasama kita bahwa dukungan PT Vale, gitu kan, berdasarkan MOU yang sudah kita tanda tangan tadi dengan Kementerian Desa, dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, kami memberikan 3 unit mesin combine. Itu kan kurang lebih bantuan kami 1,5 miliar ya untuk 3 unit tersebut. Kemudian juga kami juga memberikan fasilitas gudang gabah, mesin pengering oven yang kurang lebih kalau kita nominalkan itu kurang lebih 697 juta. Dan kami juga memberikan pendampingan teknis budidaya pertanian hasil organik sejak 2015. Kami juga melakukan sertifikasi, jadi pertanian organik tadi sudah kita sertifikasi dari Innovis. Kemudian juga kita juga memberikan bantuan bekerja sama dengan salah satu akademi pendidikan kami di Sorowako milik PT Vale, yaitu teknologi tepat guna, yaitu mesin gasok dan badol, kerjasamanya itu. Kemudian juga pelatihan BUMDesma bersama Kemendes dan PDTT, dan kemudian juga dukungan yang baru-baru ini tahun kemarin kami juga memberikan lagi 3 unit mesin combine ya, saluran irigasi 1 kilometer, dan juga tambahan dengan hand tractor lagi. Nah, output mereka alhamdulillah sampai saat ini yang kita terima informasi adalah mereka punya sisa hasil usaha tahun 2019 itu 120 juta, kemudian naik di tahun 2020 itu 226 juta, tapi selebihnya kami belum dapat informasinya. Dan untuk tahun 2021 tuh omset mereka 400 juta. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa tetap terus berkembang ya. Jadi harapan kami sebenarnya kan salah satu program pemberdayaan kami yaitu menjadikan masyarakat atau desa atau kawasan itu menjadi masyarakat atau desa atau kawasan yang mandiri. Jadi suatu saat Vale tidak di situ lagi, mereka lebih bisa berkompetisi, mereka lebih bisa mandiri gitu kan. Kemudian juga outcome-nya juga dari mereka adalah hasil usaha SHU mereka digulirkan kembali untuk pembelian truk, mobilisasi alat,
kemudian juga mereka juga mendirikan kafe resto ya, dan BUMDes Mart di daerah Maluna sana. Kemudian saat ini alhamdulillah mereka mempekerjakan karyawan 45 orang dan penerimaan manfaat kalau kita bicara penerimaan manfaat kurang lebih 400 orang. Nah, ini juga karena mungkin tata kelola sudah baik, kemudian juga profitable, jadi ada pengusaha lokal yang mereka mau menginvestasi lah secara personal gitu kan, ya kurang lebih 50 juta ada. Ini salah satu bukti bahwa ya mereka sudah dipercaya, mereka sudah pengusaha tersebut sudah melihat bahwa tata kelola mereka sudah baik sehingga mau berinvestasi. Next mungkin. Oke. Tiga Jadi menit lagi ini Pak Indra, mohon ya, ini maaf. mungkin sedikit saja, Bu. Ya, ini untuk ke depannya, next mungkin diklik lagi. Jadi ini kami juga untuk wilayah program itu dukungan desa, kami juga akan dukungan SDGs desa. Jadi kami akan mengadop SDGs desa untuk yang sampai dengan tahun 2030 berdasarkan dokumen LPPM. Jadi kami juga nantinya itu dari 10 kawasan kami juga menetapkan 5 kawasan terfokus gitu kan. Jadi tapi selain itu juga di level desa tetap kami kami support gitu kan di level BUMDes, tapi juga untuk lebih fokus lagi tadi jadi 10 kawasan kami fokuskan ke dalam 5 kawasan terfokus yang di mana itu mewakili ya semua area pemberdayaan di wilayah PT Vale Indonesia. Next mungkin. Nah, ini yang kita bilang tadi bahwa tetap SDGs, jadi tetap kita kembalikan support ke 38 desa dan kemudian dari 10 desa, 10 kawasan tersebut kami fokuskan ke 5 kawasan. Nah, di kawasan-kawasan ini sudah kami pilih agrowisata, kemudian ada kawasan wisata di Nuha, kemudian juga ada kawasan pertanian terpadu gitu kan dan kawasan lainnya. Jadi ada 5 kawasan yang kami fokus di samping dengan kita support di 38 desa tadi dengan program yang sesuai dengan SDGs desa. Next, mungkin. Oke. Nah, ini mungkin sekedar kita, apa namanya, kita saya tunjukkan saja. Jadi ini, apa namanya, link-nya antara dari masyarakat, unit bisnis, kemudian di BUMDes, kemudian ada BUMDesma gitu kan. Kalau kita lihat di sini adalah bagaimana kita pengolahan standarisasi kualitas dan produk layanan, pengembangan bisnis berbasis komunitas, dan lain-lain itu ada di BUMDesnya. Kemudian di BUMDesma juga sebagai enabler bisnisnya. Dan kemudian ujungnya adalah mereka itu dapat bermitra, jadi dapat memfasilitasi dengan jaringan retail, kemudian dengan mungkin dengan off-taker lainnya seperti hotel dan lain-lain. Next. Nah ini mungkin zonasi sekitar saya sampaikan zonasi-zonasi saja. Jadi ini ada Tawusi Kota, kemudian juga ada apa namanya zonasi satelit Malili, Epicentrum Nuha. Jadi ini yang mengcover apa 10 kawasan tadi dan 38 desa di bawah wilayah area pemberdayaan kami. Oke, next. Nah, mungkin itu aja. Mohon maaf agak buru-buru karena memang uh, slide-nya agak banyak, Bu. Mungkin itu Betul. jadi mudah-mudahan tinggal waktunya tidak lebih. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan.